Halo viewers semua, kembali lagi bersama Movie Restory, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur cerita dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak punya waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie Restory mampu memberikan inti yang terdapat dalam film yang akan kami paparkan sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film Kidnapping Mr. Heineken. So you decided to make your own luck. I can understand that. I made Heineken into a world-class brand. Film ini adalah film kisah nyata yang diangkat dari cerita penculikan Mr. Heineken pada tahun 1983. Penculikan ini merupakan kasus penyekapan dan penculikan terbesar pada dekade tersebut karena jumlah uang tebusan yang sangat fantastis yang diminta oleh para penculik. Penculik ini juga menjadi pusat perhatian dan pemberitaan di dunia. Film berlatar di kota Amsterdam. Pada awal film kita diperlihatkan 4 orang pria dengan pakaian yang sangat rapi yang hendak pergi ke bank dan menemui manajer bank tersebut untuk membuat permohonan peminjaman uang. 4 tokoh karakter ini bernama Cor, Willem, Jan, dan Spike. Mereka pun berbincang dengan manajer bank tersebut untuk mengajukan permohonan pinjaman. Tetapi mereka tidak memiliki cukup jaminan kepada pihak bank untuk pengajuan dana yang mereka butuhkan. Sesungguhnya, mereka masih memiliki sebuah gedung yang bisa mereka berikan untuk jaminan kepada bank. Tetapi gedung kosong tersebut dipenuhi oleh anak bank dan mereka tinggal di sana. Bank akan menyetujui permohonan pinjaman mereka jika anak bank yang berdiam di gedung tersebut pergi. Karena mereka terdesak membutuhkan uang, akhirnya mereka berempat mendatangi anak pang yang menempati gedung yang mereka miliki dan mengusir mereka satu persatu. Perkelahian pun muncul di antara mereka yang tinggal di bangunan tersebut. Tak lama akhirnya polisi pun datang. Para anak pang dan mereka berempat akhirnya ditahan di kantor polisi. Tak perlu waktu lama, akhirnya mereka keluar. Mereka hanya ditahan di kantor polisi selama 1 hari. Di malam hari berikutnya, mereka berempat berkumpul dan berdiskusi di sebuah perahu sambil menikmati kota Amsterdam. Cor bercerita bahwa bisnisnya telah hancur, dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Cor hanya memiliki ketiga sahabatnya tersebut. Cor memiliki tawaran kepada 3 sahabatnya tersebut, yaitu uang yang cukup besar, sekitar 60 juta dolar. Uang yang cukup untuk menjamin kehidupan mereka seumur hidup. Ketiga sahabatnya tertawa ketika mendengar pernyataan itu. Pekerjaan apa yang bisa menghasilkan 60 juta dolar? Cor mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang terorganisir dan penuh perhitungan. Cor mengatakan, kalian akan bertaruh sesuatu yang besar jika melakukan pekerjaan ini. Maka jika kamu mau, ambillah, dan jika tidak, katakan sekarang. Cor mengatakan bahwa kita akan menculik seseorang, orang lokal yang sangat kaya dan juga pengusaha. Dia adalah Mr. Heineken, pengusaha bir terkemuka yang produknya sudah ada di seluruh dunia. Meskipun sedikit ragu, tetapi ketiga teman Cor akhirnya bergabung dalam permainan. Mereka pun berkumpul kembali untuk mengatur strategi agar terorganisir. Mereka merencanakan beberapa plan untuk menculik Mr. Heineken. Willem mengatakan, kita harus terlihat seperti penculik profesional, sekelas gangster, mafia, atau teroris. Kita tidak bisa menjadi penjahat biasa-biasa saja. Kita memerlukan modal untuk pengamatan sebelum menculik dan memberi peralatan. Setidaknya kita harus mempersiapkan ini dengan matang. Jika tidak, polisi akan mudah menemukan kita. Tetapi karena mereka tidak memiliki modal, mereka pun mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Akhirnya mereka berempat mendapatkan ide dan memutuskan untuk pergi ke bank. Tetapi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, yaitu mereka ingin merampok kurir pengantar uang dengan berbekal topeng dan senjata api. Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka pergi ke bank tersebut dengan persiapan yang sangat matang. Dengan menodongkan pistol, mereka berhasil mencuri uang tersebut. Tetapi mereka dikejar oleh polisi. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Tetapi nasib baik ada di pihak mereka, mereka pun lolos. Setelah mendapatkan uang, akhirnya mereka pun terjun ke bisnis yang sebenarnya, yaitu menculik Mr. Heineken. Mereka mulai observasi keseharian Mr. Heineken
kapan Mr. Heineken pulang atau pergi, dan dengan siapa saja Mr. Heineken biasa bersama. Mereka melakukan pengamatan selama beberapa hari agar mendapatkan informasi yang akurat. Setelah dirasa cukup mengintai Mr. Heineken, mereka pun mulai membeli peralatan yang dibutuhkan untuk menculik dan menyekap Mr. Heineken. Sebelumnya mereka telah menyewa sebuah gudang kosong. Di gudang kosong itu mereka memodifikasi gudang tersebut untuk menyekap Mr. Heineken. Mereka membuat ruang kedap suara dan mereka juga membuat ruang rahasia yang tak mungkin ditemukan orang lain. Setelah mengatur rencana, akhirnya mereka menambah anggota baru, yaitu adiknya Cor bernama Martin. Mereka berlima akhirnya melancarkan aksinya menculik Mr. Heineken, dan mereka berhasil menculik Mr. Heineken. Karena dirasa berbahaya, supir Mr. Heineken pun ditangkap juga dan dimasukkan ke dalam mobil. Tetapi ada saksi mata, yaitu supir taksi. Supir taksi tersebut melihat kejadian Mr. Heineken diculik, dan supir taksi itu pun mengikuti mereka. Karena rencana penculikan ini sudah direncanakan dengan matang, akhirnya mereka bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan mereka alami. Mereka pun memindahkan Mr. Heineken ke mobil yang lain. Saat itu, Willem turun dan menodongkan pistol kepada supir taksi. Dan akhirnya supir taksi tersebut memilih untuk mundur dan tidak mengikuti mereka kembali. Setibanya di gudang, akhirnya mereka memasukkan Mr. Heineken beserta supirnya ke dalam ruang rahasia tersebut, dan mereka dipisahkan satu sama lain. Keesokan harinya, berita tentang penculikan Mr. Heineken pun sudah tersebar di berbagai media massa. Media menyebutkan bahwa pelaku penculikan adalah orang-orang yang profesional. Kelima orang pelaku penculikan ini pun merasa besar hati dengan pemberitaan tersebut. Mr. Heineken dan supirnya diperlakukan dengan baik oleh para pelaku penculik. Terkadang mereka mengobrol, bahkan Mr. Heineken tidak segan meminta sesuatu kepada para penculik, seperti buku, makanan yang Mr. Heineken inginkan, dan meminta memutarkan lagu favorit Mr. Heineken. Setelah 5 hari penyekapan, polisi belum juga merilis tentang bagaimana tindakan polisi terhadap pencarian Mr. Heineken. Pihak keluarga pun masih belum memberikan respon dan tanggapan terhadap uang tebusan yang mereka minta. Waktu berlalu, kini sudah 2 minggu. Mr. Heineken disekap dan belum ada tanda-tanda surat tebusan itu direspon oleh pihak keluarga ataupun polisi. Keesokan harinya merupakan batas tenggang waktu untuk keluarga Mr. Heineken membayar tebusan, dan mereka belum merespon sama sekali. Dan akhirnya si penculik itu menghubungi Mr. Heineken dan mengatakan bahwa keluargamu tidak membayar tebusan yang kami minta. Kami akan membunuhmu hari ini. Akhirnya Mr. Heineken meminta secari kertas dan pena untuk menulis surat yang akan dikirimkan ke keluarganya. Para penculik pun akhirnya memberikan tenggang waktu beberapa hari lagi, hingga akhirnya pihak keluarga Mr. Heineken pun menyetujui apa yang diminta oleh para penculik. Dengan syarat para penculik itu memberikan foto bahwa Mr. Heineken masih dalam keadaan hidup. Hari berikutnya akhirnya tebusan itu pun disetujui pihak keluarga Mr. Heineken. Uang diberikan sesuai instruksi si penculik tersebut. Mereka meminta uang dikirim oleh satu orang menuju ke tempat si penculik tanpa ada yang mengikuti, dan harus mengikuti semua yang si penculik instruksikan, mulai di mana harus menghubungi si penculik, mengganti mobil, dan masih banyak cara sesuai instruksi yang diberikan oleh si penculik. Hingga pada akhirnya mereka pun mendapatkan uang tersebut dan menguburkannya di suatu tempat yang aman. Keesokan harinya, kelima penculik itu merasa sangat senang karena apa yang direncanakannya sejauh ini berjalan tanpa ada hambatan. Ketika mereka hendak kembali ke gudang untuk melepaskan Mr. Heineken, mereka dibuntuti oleh polisi yang ternyata selama ini mengawasi mereka. Di sana terjadi aksi kejar-kejaran antara mereka dan polisi. Meskipun mereka berhasil lolos, tetapi mereka sangat kebingungan dan akhirnya mengatur strategi kembali. Akhirnya Cor dan Willem mengatur strategi. Mereka berdua akan mengambil uang yang telah mereka kubur semalam dan menurunkan 3 orang lainnya, dan akan bertemu kembali 3-4 jam di Boatyard New Lake. Setibanya di sana, mereka membagi rata semua uang tebusan tersebut, dan mereka hendak pergi ke Paris untuk melarikan diri hingga situasinya aman dan akhirnya bisa kembali ke Belanda. Tetapi Cor tidak mengajak Martin
untuk pergi bersamanya ke Paris. Cor menyuruh Martin untuk tetap di Belanda karena peran Martin tidak terlalu mencolok dan dia akan aman meski berada di Belanda. Salah satu dari mereka tidak ingin pergi ke Paris dikarenakan memiliki keluarga dan anak. Dia adalah Jan. Dan hal ini menjadi perdebatan di antara mereka. Karena jika mereka tetap berada di Belanda, mereka akan terlacak oleh polisi cepat atau lambat. Tetapi Jan bersikukuh, memutuskan untuk tidak ikut Cor, Spike, dan Willem. Dan Jan memutuskan untuk kembali ke gudang, melepas Mr. Heineken, dan pulang ke rumahnya. Ketika Jan menuju perjalanan ke gudang, Jan akhirnya terlacak oleh polisi. Si penculik itu memiliki niat baik dan hendak melepas Mr. Heineken, tetapi akhirnya dia pun tertangkap. Ketika di dalam gudang, polisi cukup kesulitan mencari keberadaan Mr. Heineken karena Mr. Heineken berada di ruang rahasia. Tetapi tak lama setelah salah satu polisi menemukan intercom, akhirnya mereka mengetahui keberadaan Mr. Heineken. Dan akhirnya Mr. Heineken dan sopirnya pun berhasil dievakuasi. Scene beralih kepada Cor, Willem, dan Spike yang hendak melarikan diri ke Paris. Di tengah perjalanan, terjadi pertengkaran di antara mereka yang mengakibatkan Spike memilih untuk keluar dari mobil. Spike mengajak Cor untuk pergi bersamanya. Spike berkata jika kau pergi bersama Willem, mungkin kau akan berkelahi atau dibunuh olehnya. Cor memujuk Spike untuk kembali bersama, tetapi Spike memutuskan untuk memilih jalan sendiri. Akhirnya Cor dan Willem melanjutkan perjalanan menuju Paris. Keesokan harinya, adik Cor, Martin, yang sedang mengendarai skuter tertangkap. Martin terkepung dari dua arah, tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Martin. Penangkapan Martin berawal dari suksesnya polisi menangkap Jan sebelumnya, sehingga kasus bisa berkembang dan polisi bisa menangkapnya. Kembali pada Cor dan Willem yang berhasil melarikan diri ke Paris, dan mereka berencana akan menuju ke tempat temannya Willem untuk bersembunyi. Satu persatu para penculik itu pun tertangkap, dan kali ini Spike menyerahkan diri. Berita ini pun Willem Cor dapatkan dari media cetak Prancis. Kasus penculikan Mr. Heineken sudah menjadi trending dunia pada saat itu. 2 bulan berlalu. Cor dan Willem masih tinggal di persembunyiannya. Mereka berdua menonton televisi di mana Mr. Heineken diwawancara dan ditanya oleh wartawan, "Apakah Anda akan mencari mereka?" Dan Mr. Heineken mengatakan di wawancara tersebut, "Kalian bisa berlari, tapi kalian tidak bisa bersembunyi. Polisi akan menangkap mereka, saya yakin itu." Cor yang sudah merasa frustasi, lelah karena polisi terus memburu mereka, ditambah lagi ia sangat rindu kepada Sonya, istrinya. Ia ingin menelpon Sonya, tetapi Willem melarangnya karena akan berdampak pada keselamatan mereka berdua. Cor hanya bisa termenung dan mengingat kembali masa-masa di mana Cor dan Sonya bersama-sama. Tak kuat menahan rindu, akhirnya Cor menelpon kakaknya Sonya untuk memberikan nomor teleponnya kepada Sonya dan memerintahkan Sonya untuk menelponnya ke nomor tersebut. Akhirnya Sonya pun menelpon Cor dan mereka saling melepas kerinduan. Di dalam percakapan, Sonya bercerita bahwa semua orang yang Sonya kenal, teleponnya telah disadap oleh polisi. Cor pun terkejut mendengar hal itu, karena sebelumnya Cor menelpon kakaknya Sonya yang sudah pasti telepon itu disadap oleh polisi. Willem yang melihat Cor menelpon Sonya hanya bisa terdiam dan menahan amarahnya. Willem tahu bahwa mereka berdua sudah terlacak oleh polisi. Cor dan Willem akhirnya memutuskan untuk meninggalkan apartemennya yang menjadi tempat persembunyiannya selama kurang lebih 2 bulan. Cor berkata, ada sesuatu yang aneh di sini, jalanan terlalu sepi. Dan benar saja, ternyata mereka sudah diintai sejak malam dan mereka terkepung. Pada awalnya, Willem ingin melawan, tetapi Cor memperingatkan, jika kita melawan, hukuman akan semakin berat. Lebih baik kita di penjara dan setelah keluar menikmati sebagian uang yang masih terkubur. Cor dan Willem ternyata tidak mengambil semua uang yang mereka miliki. Mereka menyimpan sebagian di dalam tanah dan akhirnya mereka berdua pun diamankan oleh polisi.
Di akhir cerita, setelah kejadian penculikan, Mr. Heineken mendirikan salah satu perusahaan keamanan swasta terkemuka di dunia. Dan nasib para pelaku penculikan yang pertama, Jan, menerima hukuman 12 tahun penjara. Selanjutnya Martin menerima hukuman selama 8 tahun. Spike kabur dari rumah sakit jiwa dan melarikan diri ke Paraguay. 10 tahun kemudian dia diekstradisi ke Belanda untuk menjalani sisa hukumannya. Cor dan Willem masing-masing menerima hukuman 11 tahun penjara. Atas tindakan mereka tersebut, mereka memiliki julukan yang disandangkan pada mereka, yaitu The Godfather dari Belanda. Tahun 2003, Cor ditembak mati dan tidak diketahui penyebabnya, dan pembunuhnya tidak pernah terungkap, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur dan tim Movie Restory doakan senantiasa teman-teman sehat, melimpah rezekinya, dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Tidak lupa, kami akan selalu menyisipkan quotes yang menarik dari film yang kami paparkan. Berikut quotes pilihan tim Movie Restory dari film Kidnapping Mr. Heineken. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.